Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik yang hadir di dalam gedung gereja, di Zoom maupun di YouTube. Tema ibadah kita hari ini adalah kasih itu sederhana. Firman Tuhan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yuswantori Ikhwan dari GKI Samanhudi. Bagi Bapak Ibu yang membawa alat-alat komunikasi, mohon untuk menonaktifkan atau memasang mode senyap atau silent selama ibadah berlangsung. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sejenak kita menyimak video warta lisan berikut ini. Sehubungan dengan perubahan situasi pandemi COVID-19, GKI Taman Aries akan melakukan penyesuaian jadwal kebaktian. Mulai hari Minggu 7 Agustus 2022, kebaktian umum GKI Taman Aries akan dilakukan dalam 3 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 7.30 secara onsite dan live streaming di YouTube. Kebaktian kedua pukul 10 hanya secara onsite. Kebaktian ketiga pukul 17 hanya secara online melalui rekaman di YouTube. Bersamaan dengan itu, disampaikan juga perubahan jadwal kebaktian anak atau sekolah minggu mulai 7 Agustus 2022. Kelas 4 sampai dengan 7 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7.30. Kelas 1 sampai dengan 3 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10. Sedangkan kelas batita dan balita tetap dilaksanakan secara online Zoom pada pukul 10. Untuk kebaktian remaja dan pemuda akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10 mulai tanggal 14 Agustus 2022. Mari kita doakan agar rencana penyesuaian kebaktian ini berlangsung dengan baik dan menjadi ekspresi syukur kita atas pemulihan yang telah Tuhan nyatakan. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 13 Juli 2022 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 122 akan dilayankan oleh Bapak Franky Kusuma Wardana. Ayo ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis, setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 pada pukul 10 pagi dengan tema Kesetiaan yang Sempurna. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rinto Tampu Bolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung.
Hai adik-adik sekolah minggu, kami Komisi Anak Klasis Jakarta Barat menyelenggarakan acara Hari Anak Sehat pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 jam 10 pagi melalui Zoom. Acaranya sangat seru, kita akan berolahraga bersama, akan ada banyak lomba. Adik-adik kami mengundang untuk ikut serta dalam lomba membuat video. Adik-adik boleh memilih membuat video tentang hobi adik-adik atau membuat video tentang menanam. Kami juga mengadakan lomba untuk orang tua sekolah minggu, yaitu video menyajikan makanan sehat. Durasi untuk setiap video maksimal 2 menit. Video dikumpulkan paling terlambat pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 1 siang. Video dapat dikirim melalui link Google Drive yang terdapat pada flyer. Mari adik-adik dan para orang tua kami mengundang untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, mari kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita memasuki ibadah hari ini, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 8 ayat 1 dan 3. Bukalah gapura indah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Serta Yesus selamanya.
Ya, selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi juga bagi saudara yang ada di rumah, yang nonton kebaktian, ingin mengikuti kebaktian dari rumah. Semoga kita semakin hari semakin baik-baik saja, walaupun katanya COVID ini makin meninggi lagi, saudara. Tapi kita sudah rasanya lebih siap dengan booster dan tidak terlalu menakutkan lagi katanya. Tema kita hari ini, saudara, adalah kasih itu sederhana. Sederhana itu artinya nggak ruwet, saudara-saudara. Nggak susah, nggak perlu pakai teori ini dan teori itu. Mewujudkan kasih seharusnya menjadi tindakan spontan yang kita lakukan karena rasa sayang kepada orang lain. Sayangnya, saudara, lingkaran kasih kita itu kadang-kadang terlalu kecil. Kasih kita hanya untuk kalangan terbatas. Juga kadang kita merasa terpaksa mengasihi. Atau bahkan melakukan perbuatan kasih sebagai ajang pamer, supaya kita dikenal sebagai orang yang penuh cinta. Kasih kita belum sempurna, saudara. Maka marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui keterbatasan kita dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita nyatakan doa kita dalam bentuk nyanyian, "Oh Allahku, jenguklah diriku." Ya Allah, ampunilah dosa kami, karuniakan hikmat-Mu agar kami dapat mengasihi sesama dengan mulut, hati, dan perbuatan seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, setiap orang yang mendambakan rahmat Tuhan pasti menerima pengampunan. Seperti yang nyata tertulis dalam berita anugerah di Mazmur 103 ayat 8-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu yang menuntut dan tidak untuk selama-lamanya yang mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami ingin membuka hati kami bagi firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami supaya ketika kami membaca bagian-bagian Alkitab, merenungkannya, kami terinspirasi, mendapatkan sesuatu dari pencerahan Roh-Mu, sehingga kami terdorong untuk melakukan sesuatu, menjadi manusia Kristen yang lebih baik dari minggu ke minggu. Tuhan, berbicaralah, kami rindu disapa oleh-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Ulangan 30 ayat 9 sampai dengan 14. Ulangan 30 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita,
supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga Engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua menurut Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14.
Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kamu kasih-Mu di dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ke 37. Injil Lukas pasal 10 mulai ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang mempraktekkannya. Haleluya, 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 haleluya. Adel Gabry, seorang warga Massachusetts, ditemukan meninggal di rumahnya dalam usia 73 tahun. Yang menghebohkan adalah mayatnya baru ditemukan orang 4 tahun setelah dia meninggal. Kok bisa sih selama bertahun-tahun itu tidak ada seorang pun, entah tetangga, entah saudara, yang mencari atau merasa kehilangan dia? Sebetulnya 4 tahun lalu, tetangga sebelah rumah pernah merasa curiga ketika Ibu Adel ini kok nggak muncul-muncul selama beberapa minggu. Lalu telepon ke polisi dan polisi mencoba menghubungi, mencari siapa sih anggota keluarga yang ibu ini yang masih hidup. Ada ternyata adiknya. Si adik tidak dekat dengan almarhumah, bahkan tidak pernah mengunjungi rumah itu bertahun-tahun, belasan tahun bahkan. Ketika ditelepon, ditanya polisi, dia menjawab, ya kakak saya kan usianya udah lanjut. Saya yakin pasti dia sudah pindah ke rumah jompo, ke panti jompo. Polisi percaya saja pada omongannya dan kasus dianggap selesai. Tetangga juga sudah tidak pernah lagi mencoba mengunjungi atau mengetuk pintu rumahnya. 4 tahun kemudian setelah rumah berlantai 2 itu mulai rapuh karena tidak terawat, barulah tetangga pada komplain. Ini bisa mengganggu, mungkin bisa menjadi sarang penyakit. Dan minta supaya polisi memeriksa. Polisi mendobrak rumah itu dan kaget menemukan jasad Ibu Adel sudah mengering di lantai dapurnya. Dan di sebelahnya ada pesawat telepon. Diduga ia sedang minta pertolongan pada waktu dia sekarat. Tapi tak seorang pun datang menolong. Berita menghebohkan ini kemudian muncul di media massa, wartawan mewawancara tetangga kiri kanan dan adik dari si Ibu Adel ini. Dan mereka tidak merasa bersalah, bahkan saling menyalahkan. Adiknya mengatakan, saya kan tinggal jauh dari situ, saya bahkan tidak pernah berkunjung ke rumah itu. Harusnya kan tetangga kanan kiri yang memperhatikan kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Tetangga kanan kiri ketika diwawancara juga mengatakan, loh, kami kan taunya ibu ini sudah pindah ke panti jompo. Kami dari dulu juga terbiasa hidup sendiri-sendiri, nggak pernah saling mengunjungi. Jadi jangan salahkan kami, harusnya adiknya yang sering-sering telepon untuk menanyakan keadaannya. Saudara, kisah tragis kematian Ibu Adel ini bukan kisah unik, saudara. Di banyak kota-kota besar dunia banyak orang meninggal tanpa diketahui atau dicari oleh tetangganya, bahkan oleh sanak saudaranya. Di Tokyo misalnya,
Banyak sekali kasus seperti itu, walaupun ketahuannya bukan setelah 4 tahun, mungkin setelah 1-2 minggu. Tapi itu terjadi, saudara-saudara. Dan itulah resikonya hidup di tengah masyarakat urban yang individualis. Elu-elu, gue-gue. Prinsipnya, aku gak bakal ganggu kamu, tapi kamu juga jangan ganggu aku. Tidak heran kalau di kota besar seperti Jakarta, kita bisa saja hidup saling berdekatan di sebuah apartemen berlantai 30-an. Tapi kita tetap merasa sendirian. Soalnya masing-masing kita cuma peduli dan mengasihi orang-orang yang ada di dalam lingkaran kasih kita itu. Dan lingkaran itu kecil, saudara-saudara, sempit. Di dalam lingkaran itu cuma ada anggota keluarga kita, teman-teman gereja, dan mungkin teman-teman kerja. Itu pun tidak semua. Lingkaran kasih kita itu kecil. Dan di luar lingkaran kasih itu kita cuek, kurang peduli, abai. Dan kalau ditanya, apakah saudara sudah menerapkan hukum kasih kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Kita menjawab, sudah. Tapi yang kita anggap sesamamu manusia itu adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran kasih kita. Yang di luar itu tidak masuk hitungan. Itu tidak kita anggap sebagai sesamaku manusia. Persoalan tentang siapakah sesamaku manusia, saudara, rupanya bukan barang baru. Persoalan tentang siapa sesamaku manusia itu sudah diangkat di dalam kitab Injil. Di dalam Injil Lukas pasal 10 tadi diceritakan, satu hari ada seorang ahli Taurat mengajak Yesus berdebat. Dia pura-pura bertanya, "Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya bilang pura-pura karena sebetulnya dia sudah tahu kok apa jawabannya. Ketika Yesus menanyakan apa yang tertulis dalam kitab Taurat, wah dengan lantang, dengan jelas, dengan pinter dia bisa menjawab dengan tepat apa isi ringkasan seluruh hukum Taurat itu. Menurut hukum Taurat, orang yang bisa mendapatkan hidup kekal adalah yang melakukan 2 hal. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti yang tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18. Tapi kemudian si ahli Taurat bertanya lagi secara lebih spesifik. Siapakah sesamaku manusia yang dimaksud di dalam kitab Taurat itu? Siapa? Apakah seluruh umat manusia tanpa batasan? Atau hanya kelompok orang tertentu? Dan pertanyaan ini cukup beralasan, saudara. Sebab istilah sesamaku manusia dalam ayat ini memakai kata Yunani pleison yang bisa berarti orang-orang yang punya hubungan dengan orang lain dalam ikatan keluarga, persahabatan, teman, tetangga, atau orang sebangsa. Jadi kalau saya sudah mengasihi orang-orang itu yang punya koneksi dengan saya, itu berarti saya sudah sukses menjalankan hukum kasih yang kedua. Kalau begitu berarti saya tidak perlu mengasihi mereka yang tidak punya hubungan dengan saya. Tidak perlu saya mengasihi musuh atau kelompok yang saya benci. Karena itu bagi saya bukan sesama. Itu makhluk lain yang namanya manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Yesus menceritakan perumpamaan terkenal yang kita semua sudah tahu tentang orang Samaria yang baik hati. Suatu hari katanya ada seorang Yahudi terkapar di jalan raya karena menjadi korban begal. Para pembegal ini bukan cuma merampok dompet, HP, dan segala miliknya, tapi juga memukulinya habis-habisan. Mungkin dengan harapan supaya si korban gegar otak kali ya, supaya hilang ingatan dan nggak bisa mencari siapa begalnya. Lalu datanglah katanya seorang rohaniawan Yahudi. Yang satu adalah seorang imam, seorang pemimpin ibadah, kayak saya mungkin. Yang satu lagi seorang Lewi, pemimpin nyanyian, song leader, atau pemusik mungkin. Dua-duanya melihat orang yang dibegal itu terkapar. Tapi dua-duanya melewatinya dari seberang jalan. Pertanyaannya saudara, kok bisa sih kedua rohaniawan itu cuek banget? Kenapa mereka begitu abai? Apakah mereka tidak punya hati nurani? Apa mereka tidak punya peri kemanusiaan? Sabar saudara, jangan negatif thinking dulu. Mungkin kedua orang ini tidak seburuk yang saudara bayangkan. Kedua rohaniawan ini punya cukup alasan untuk menjelaskan kenapa mereka tidak mau menolong si korban begal itu. Setidaknya ada 3 alasan saudara. Alasan pertama, faktor lokasi kejadian atau TKP.
peristiwa pembegalan ini terjadi di mana, saudara? Di jalan menurun dari Yerusalem ke Yeriko. Sebuah jalan yang sudah terkenal rawan begal. Semua orang kalau melewati jalan itu pengennya ya cepat-cepat melintas. Bahwa ada korban tergeletak di pinggir jalan itu membuktikan bahwa para pembegal masih berkeliaran di situ. Jadi kalau rohaniawan itu menolong si korban begal berlama-lama di situ, jangan-jangan nanti mereka juga ikut dibegal. Itu sebabnya mereka memilih untuk pergi secepat-cepatnya dari situ. Bukannya ogah menolong loh, pengen sih, tapi lokasinya rawan sih. Nanti kalau saya nolong, saya yang jadi korban juga. Itu faktor pertama, alasan pertama, saudara. Alasan kedua, faktor kecurigaan. Si korban begal kan dikatakan tergeletak di seberang jalan dalam kondisi setengah mati. Dan si rohaniawan ini dua-duanya cuma melihat dari jauh. Belum melihat orang itu dari dekat. Mungkin muncul rasa curiga, siapa tahu orang yang tergeletak itu bukan benar-benar korban begal, melainkan justru perampok yang pura-pura terkapar. Nanti kalau saya dekat-dekat, saya datang menolong, jangan-jangan tiba-tiba orang itu bangun dan merampok saya. Niatnya baik, mau menolong, malah kena todong. Itu kan yang seringkali bikin kita jadi ngeri menolong orang kan. Daripada so jago, lebih baik menghindar deh, jangan ambil resiko. Alasan ketiga, saudara kenapa nggak mau menolong? Faktor kemendesakan. Kan kedua rohaniawan ini lagi keburu-buru, lagi sibuk menjalankan tugas pelayanan. Mereka lagi mau memimpin kebaktian mungkin, lagi ditunggu umat. Jadi kalau sampai menolong si korban begal kan butuh waktu lama, saudara. Nanti jadi telat datang ke tempat ibadah, nanti umat jadi terlantar. Belum lagi kalau sampai si korban itu meninggal, saudara. Dalam tradisi Yahudi ada aturan kalau seorang imam atau orang Lewi menyentuh mayat atau jenazah, otomatis dia menjadi najis. Dan kalau sudah menjadi najis nggak bisa melayani untuk sementara waktu. Kayak orang kena COVID diosalasi itu loh, saudara. Bisa berhari-hari. Kalau ini mesti nunggu dulu sampai ada ritual penyucian terhadap kenajisan. Dan itu butuh waktu, saudara. Bayangkan betapa banyaknya waktu pelayanan yang terbuang kalau sampai mereka menolong si korban itu. Jadi, sorry ya, bukannya nggak mau nolong, timingnya lagi nggak pas. Kita ini lagi dikejar waktu, banyak kerjaan, menunggu. Jadi, mohon maaf, saya nggak bisa menolong. Sebuah alasan yang sangat masuk akal, bukan? Apa kesimpulannya, saudara? Kedua rohaniawan Yahudi ini bukanlah orang-orang yang cuek atau tidak berperi kemanusiaan, bukan. Mereka hanyalah orang-orang yang penuh perhitungan. Sebelum memutuskan untuk menolong si korban, mereka menimbang-nimbang dulu berbagai faktor dengan cermat. Apa sih baik buruknya menolong orang itu? Apa sih untung ruginya kalau saya menolong si korban? Bukankah saudara dan saya juga suka begitu kan? Kalau mau nolong orang, nggak langsung nolong, kita pikir dulu, kita pertimbangkan dulu. Kira-kira nolong apa enggak ya? Bukankah katanya GKI juga terkenal kalau mau memutuskan untuk ikut aksi kemanusiaan, mesti rapat berjam-jam kan? Semalam-malaman dulu mikir tolong apa enggak ya, ikut apa enggak ya? Ya kita penuh perhitungan, saudara. Dan itu wajar sekali ya. Kita hidup di kota besar, kalau kita mau nolong orang, kita memperhitungkan dengan cermat. Nah setelah hitung punya hitung, akhirnya kedua rohaniawan Yahudi ini menyimpulkan bahwa dalam situasi seperti itu, lebih baik bersikap abai ketimbang menolong. Harapannya, ya toh nanti juga Tuhan bisa mengirim orang lain yang lewat di jalan itu, yang lebih pas, lebih cocok untuk menolong dia. Jadi mereka abai. Karena terlalu banyak perhitungan, saudara. Lalu datanglah seorang Samaria melewati jalan itu. Jujur aja saudara, kalau mau hitung-hitungan nih, sebetulnya dia punya lebih banyak alasan untuk mengabaikan si korban itu. Dia tahu di jalan itu rawan. Dia juga tahu. Dia juga khawatir mungkin kalau si korban itu mungkin pura-pura terkapar ya, padahal dia perampok. Iya dia juga tahu. Dan walaupun orang Samaria ini bukan rohaniwan, dia juga orang sibuk, saudara, yang banyak urusan. Dan masih ada satu lagi alasan yang paling memberatkan. Si korban adalah orang Yahudi yang selama ini memusuhi dan merendahkan orang-orang Samaria seperti dirinya. Orang Yahudi seringkali menganggap orang-orang seperti dia najis, sesat, kadrun,
dan banyak ucapan lain. Jadi ngapain repot-repot menolong si Yahudi sekarat ini? Biarkan saja nanti Tuhan mengirim orang sesama orang Yahudi untuk menolong dia, bukan? Sesama kadrun, jangan saya. Namun demikian, saudara, di sinilah letak kehebatan orang Samaria. Dia tidak hitung-hitungan. Dia tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan apa baik buruknya, apa untung ruginya menolong si orang itu. Begitu melihat ada korban tergeletak di pinggir jalan, dikatakan di Alkitab, secara spontan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu segera karena dia tergerak, dia berbuat sesuatu. Dan inilah ciri kasih yang murni, saudara. Kasih itu sederhana. Nggak kelamaan menghitung untung rugi, nggak ribet membicarakan teori, melainkan langsung bertindak mengikuti gerakan hati. Dan begitulah orang Samaria melakukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan pada saat itu. Dia memberikan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, lalu si korban dibawa ke tempat penginapan, dibiayai ongkos nginepnya, dan karena si orang Samaria juga sibuk, gak bisa lama-lama di situ, ada urusan bisnis di kota lain mungkin, si pemilik penginapan dimintai tolong untuk mengurus segala keperluan korban. Tolong ya Pak, jangan khawatir soal biaya katanya. Kalau masih butuh bantuan biaya perawatan tambahan, nanti pasti deh saya transfer pakai mobile banking. Saudara, lewat cerita ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan apa artinya mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama berarti melakukan kebaikan kepada siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita di sepanjang jalan kehidupan. Siapapun, tanpa batasan. Bahkan kalau kita dipertemukan Tuhan dengan seseorang yang kita tidak suka, kelompok yang kita tidak suka, musuh mungkin, di tengah jalan, kita tetap perlu melakukan tindakan kasih ketika mereka butuh bantuan. Dan disinilah letak kesalahan si ahli Taurat. Pertama, ia berusaha mempersempit perintah untuk mengasihi sesama menjadi perintah untuk mengasihi hanya orang-orang yang seetnis dan seagama. Kedua, yang lebih parah, ahli Taurat ini cuma tertarik untuk memperdebatkan ajaran tentang mengasihi manusia, tapi tidak punya niat untuk melakukan tindakan kasih itu. Dia cuma senang berteori tentang kasih, tapi ogah mengasihi. Oleh karena itulah di akhir pembicaraan Tuhan Yesus memberikan sebuah closing statement yang singkat tapi menyengat. Pergilah dan perbuatlah demikian. Cukup sampai di sini teori tentang mengasihi. Sekarang coba praktekkan. Dan closing statement Yesus ini cocok banget dengan pesan di bacaan pertama. Firman itu sangat dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Engkau sudah tahu kok apa yang harus kamu lakukan. Engkau bisa mengkhotbahkan bahkan apa yang harusnya kau lakukan. Tetapi dikatakan ini untuk dilakukan, bukan untuk diperdebatkan. Dan kasih, mengasihi orang itu sederhana kok saudara, nggak perlu jadi hero gitu, nggak perlu saudara. Saya mengenal seorang lansia saudara ya di Vancouver ketika saya studi. Dia tinggal sendirian, dia temenan juga dengan lansia lain yang juga sendirian tinggalnya di rumah di apartemen masing-masing. Dan mereka takut kalau satu hari meninggal kayak Ibu Eldel, kan nggak ada yang tahu meninggal. Terus gimana caranya saudara? Para si lansia ini bilang, setiap jam 4 saya bakal telepon kamu ya. Kita ngobrol sebentar aja, say hello aja. Tiap jam 4 sore saya akan telepon kamu. Supaya kalau terjadi apa-apa pada dirimu, aku tahu apa yang terjadi. Lalu mereka mulai setiap jam 4 tuh telepon sebentar aja saudara. Saling bertegur sapa, apa kabar hari ini. Kalau sakit supaya ada yang tahu kan, tinggal sendiri-sendiri. Sederhana kan saudara. Sederhana, kalau kita mau mengasihi orang lain itu saudara, ada aja cara kreatif yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa minggu yang lalu saudara saya terpaksa pulang dari gereja naik Grab car jam 10 malam. Perjalanannya kan lumayan lama, dari GKI Samanhudi pulang ke Gading Serpong, ya dari Jakarta Pusat ke Gading Serpong tuh lumayan saudara. Jadi saya ngajak sopirnya ngobrol-ngobrol di tengah jalan. Dari situ saya kenal latar belakang keluarganya. Pak Samsudin ini baru bekerja di Jakarta beberapa tahun, meninggalkan istri dan anak-anaknya di sebuah kampung dekat Pekalongan demi mencukupi kebutuhan keluarga, karena anak-anak banyak. Nah, dia kerja
menjadi supir Grab dengan mobil sewaan. Terus saya tanya, Pak, kalau udah malam begini Bapak pulangnya kemana? Dia menjawab, ya nggak pulang kemana-mana Pak. Loh kok nggak pulang kemana-mana? Ya saya harus ngejar biaya untuk ngejar setoran. Jadi kalau tiap malam tuh saya akan parkir mobil di SPBU terdekat. Ya jadi parkir di SPBU terdekat, terus saya tidur di mobil sampai pagi. Pagi-pagi saya udah siap, saya mandi di toilet SPBU itu, saya udah bawa anduk, sikat gigi, pakaian ganti di bagasi saya. Saya langsung membayangkan ya betapa beratnya perjuangan si Pak supir ini. Ngomong punya ngomong, berlanjut saudara, tiba-tiba dia curhat tentang kondisi kesehatannya. Dia katakan beberapa terakhir ini lemas sekali, dia merasa lemas sekali dan perutnya sering terasa sakit. Dan maaf, kalau buang air itu ada darahnya. Dan yang terakhir itu darah segar katanya. Saya tanya, Pak, Bapak udah periksa dokter belum? Apa Bapak punya BPJS? Enggak ada Pak, saya cuma minum obat-obatan yang saya beli di minimarket. Doakan aja ya Pak supaya saya nggak ambruk. Soalnya saya ini tulang punggung keluarga katanya. Nah, ketika dia menceritakan masalahnya itu saya di belakang, saudara, saya jadi ingat perumpamaan orang Samaria yang tadi kita bahas. Saya jadi bergumul dalam hati, malam ini Tuhan mempertemukan saya dengan si bapak ini lewat aplikasi Grab. Setelah saya mendengarkan kesusahannya, apakah cukup saya diam saja turun dari GrabCar itu tanpa berbuat apa-apa? Kalau begitu apa bedanya saya dengan seorang imam yang abai ketika melihat seorang terkapar di pinggir jalan? Tapi kalau saya mau menolong, gimana caranya? Saya bukan dokter, saya nggak punya apa-apa. Lalu saya mengupayakan apa yang saya bisa malam itu. Saya kebetulan bawa nasi kotak, saya berikan kepada dia dan juga sedikit uang yang ada di dompet saya. Dan saya tanya, Pak bisa nggak saya minta nomor HP Bapak supaya besok pagi saya bisa kontak ke orang-orang yang mungkin bisa menolong. Besoknya paginya saya kontak poliklinik gereja supaya bisa memberikan pemeriksaan gratis bagi dia. Dan saya beritahu seandainya butuh penanganan lebih serius, tolong saya dikabari, nanti kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan. Supir ini ternyata tidak muncul di klinik. Lebih dari seminggu kemudian dia kontak saya. Dia bercerita bahwa sesudah bertemu dengan saya paginya, tiba-tiba saudaranya datang ke Jakarta, menjumpai dia dan begitu melihat, kok pucat banget kamu. Dia pucat dan lemas, lalu saudara itu membantu dia mengembalikan mobil sewaan, lalu mengantar dia pulang ke daerah kampung asalnya, dan memasukkan dia ke rumah sakit umum terdekat. Dan dalam pesan WA itu, si supir ini menulis, Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah baikan. Insya Allah 1 minggu lagi saya bisa balik lagi ke Jakarta. Matur sembah suwun nggih Pak, saya senang sekali bertemu dengan Bapak. Semoga Bapak diberi kesehatan dan panjang umur. Saudara, berbeda dengan cerita orang Samaria yang baik hati, saya tidak berbuat banyak bagi si Bapak ini. Saya hanya bisa memberikan nasi kotak, sedikit uang, dan memfasilitasi supaya dia bisa periksa ke dokter. Yang berperan besar dalam kesembuhan si bapak ini adalah saudaranya yang datang menjemput dia dan merawat dia. Peranan saya cuma kecil aja, saudara. Tapi saya senang karena saya bisa berbuat sesuatu pada malam itu. Saya gembira karena lewat pertemuan itu setidaknya saya punya teman baru. Saya justru akan merasa menyesal kalau malam itu saya diam saja, cuek, abai. Karena itu berarti saya gagal untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saudara, tidak selalu kita bisa menjadi hero bagi orang lain. Tidak selalu kita harus menjadi penyelamat untuk orang lain. Mengasihi itu adalah sederhana, apa yang kita bisa ya kita lakukan. Setiap hari Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Di pasar, di bus, di kereta, di tempat kerja atau di mana saja. Ada orang yang mengesankan, ada yang menyebalkan. Ada yang seiman, ada yang beda iman. Kita juga bisa berpapasan dengan berbagai tipe manusia. Pernah dalam perjalanan kereta api Jakarta-Bandung 3 jam, saya duduk bersebelahan dengan seorang waria. Dan dia cerita banyak, dan saya jadi ngerti susahnya kehidupan seorang waria. Tuhan mempertemukan kita dengan banyak orang, saudara. Dan tugas kita, panggilan kita adalah memanusiakan setiap orang yang kita temui.
mengasihi mereka, mendengarkan mereka, berbuat sesuatu bagi mereka kalau perlu. Sudahkah kita memandang setiap orang yang Tuhan perjumpakan dengan kita di sepanjang jalan kehidupan sebagai sesama manusia yang setara dengan kita, yang perlu kita kasihi? Maukah kita menunjukkan tindakan kasih yang sederhana, melakukan apapun yang kita bisa untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai sehari-hari? Seorang penggubah lagu Kristen, Ira Wilson, pernah berpesan, kita perlu menunjukkan kebaikan dan keramahan kepada setiap orang. Karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang tidak gampang. Dan itu benar, saudara. Pesan itu dituangnya dalam sebuah syair lagu terkenal berjudul Make Me a Blessing. Jadikan aku jalan berkat-Mu. Terjemahan asli syairnya berbunyi begini, saudara. Di jalan hidup yang lebar maupun sempit, banyak orang khawatir dan sedih. Bawalah sinar keceriaan di tengah kesuraman. Buatlah yang sengsara menjadi gembira. Berilah kepada sesama sebagaimana Tuhan telah memberi kebutuhanmu. Kasihilah orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihimu. Jadilah penolong bagi yang membutuhkan. Itu misi sejati Tuhan bagimu. Lalu di bagian refine-nya saudara, ada sebuah tekad yang bunyinya begini. Jadikanlah aku saluran berkat. Biarlah dari hidupku cahaya Yesus bersinar. Jadikan aku saluran berkat, oh Juru Selamat, bagi seseorang hari ini. Make me a blessing. Make me a blessing. Out of my life, may Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penutup dan tekad kita juga. Orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya. Yesus mengutus Engkau, pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amin. Undang berdiri. Marilah kita
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk bertindak dalam kasih kepada siapapun orang yang kami temui dalam perjalanan kehidupan kami. Kalau kami besok hari ini memasuki minggu yang baru, dan Tuhan memberikan kepada kami orang-orang untuk bertemu dengan kami, berilah kami hikmat untuk bisa menerapkan kasih yang sederhana, mengasihi lewat ucapan yang membangun, lewat perhatian-perhatian kecil, lewat telinga yang mendengarkan keluhan, lewat kehadiran, lewat berjalan-jalan bersama mereka yang sedang dilanda kesepian. Jadikan kami saluran berkat bagi seseorang hari ini, ya Tuhan. Kami berdoa bagi para lansia, baik yang tinggal di rumah maupun di panti werda. Kiranya Engkau mengirim anak-anak-Mu untuk setia menemani dan merawat mereka, supaya mereka dapat berbahagia dan merasa dicintai di hari tuanya, dan tidak merasa dibuang. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, juga yang sedang dalam masa pemulihan, termasuk mereka yang terjangkit COVID sehingga harus menjalani isolasi. Biarlah di tengah-tengah masa yang tidak nyaman, Engkau hadir melawat dan menunjukkan kasih serta kuasa-Mu kepada mereka, agar di tengah kelemahan mereka kuasa-Mu menjadi sempurna. Kami berdoa bagi mereka yang hidup di dalam konflik, baik konflik antara pasangan, antara orang tua dan anak, mertua dan menantu, konflik dengan tetangga. Kami juga berdoa bagi konflik antar suku, antar agama, konflik nasional khususnya yang sedang terjadi di Sri Lanka, juga konflik antar bangsa khususnya yang terjadi di Ukraina. Tuhan, bantulah pihak-pihak yang bertikai untuk terus mengupayakan jalan damai tanpa merasa putus harapan. Kirim anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang menjadi korban konflik. Kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah situasi dunia yang semakin sulit dengan naiknya berbagai biaya kehidupan. Berilah mereka hikmat dalam membuat strategi yang tepat, Tuhan. Juga kami berdoa bagi upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan justru di lingkungan pendidikan. Juga kami berdoa bagi upaya penegakan hukum terhadap yayasan-yayasan yang memakai sumbangan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Tuhan, berikanlah keberanian dan kesungguhan kepada para penegak hukum untuk benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran, agar damai sejahtera dapat dirasa oleh setiap orang di bumi ini, di negeri kami. Supaya orang-orang yang lemah dan tertindas bisa ditinggikan dan dibela. Dengarkan seluruh doa kami, Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah baik bersyukur pada Tuhan, dan inilah saatnya kita akan bersama menyampaikan syukur kita kepadanya atas pemeliharaannya dalam hidup kita dan atas semua yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan mendasari dengan firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah selesai ibadah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Kita berdoa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita adalah umat yang telah diikat dan dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Biarlah kita bukan hanya menikmati kasih-Nya, tetapi bergandengan tangan untuk menyebarkan kasih-Nya. Menyatakan kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan siapapun mereka. Di minggu yang baru ini, mari kita menunjukkan perbuatan kasih sederhana dengan siapapun Tuhan memperjumpakan kita. Mari kita
hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Bagi umat yang beribadah di gereja, mohon dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan bersama dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun serta tidak berlama-lama di gereja seusai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.